sampaikan di undangan. Untuk itu, mari kegiatan KKPS di pagi ini segera kita mulai. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara, Pak Teguh Handoko, Sarjana Sosial. Yang kami hormati Wakil Ketua KKPS Kabupaten Banjarnegara, Bapak Slamet Mulyanto SPD MM, beserta segenap pengurus. Selamat datang Pak Snedi. Dan yang kami hormati teman-teman seperjuangan saya, Bapak dan Ibu pengawas anggota KKPS Kabupaten Banjarnegara. Alhamdulillah disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya di hari yang berbahagia ini. Kita digerakkan hatinya, dan nanti kita akan bersama-sama fokus belajar di sini sepenuh hati, tanpa mendua, tetapi betul-betul nanti bisa hadir di ruangan ini dengan sepenuh jiwa dan sepenuh raga, pikiran tetap ada di sini. Itu semua tentu saja karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sampainya nanti di yaumil kiamat. Hadirin yang berbahagia, mohon izin kami bacakan susunan acara pembukaan kegiatan pengembangan kompetensi pengawas sekolah KKPS Kabupaten Banjarnegara hari Senin tanggal 22 Januari tahun 2024. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah doa. Keempat, sambutan Wakil Ketua KKPS. Kelima, sambutan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Dilanjutkan materi dinas, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang berbahagia, agar kegiatan kita di hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat dari pertemuan ini, maka terlebih dahulu mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Dilanjutkan acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri dan kepada Ibu Sutanti, Sarjana Pendidikan Medis Manajemen, untuk bisa memimpin. Disilakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut ini adalah doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Teguh Wibowo, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, saya aku akan mengabulkan. Dan sesungguhnya orang yang sombong dari beribadah kepadaku akan aku masukkan ke neraka jahanam. Untuk itu, marilah Bapak Ibu kita mengawali berjalan ini dengan berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma innas aluka salamatan fiddin wa afiatan bil jasadi wa syidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan ba'da maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minal nar wal afaa minal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma frih ngalaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma frih ngalaina sabran wa sabbit aqdamana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami rahmat, karena hanya dengan rahmat-Mu lah Engkau memasukkan kami ke dalam surga. Ya Allah, berikanlah kami maghfirah, karena hanyalah dengan ampunan kami dijauhkan dari panas api neraka. Ya Allah, berilah kami hidayah, karena hanya dengan hidayah-Mu lah kami diberikan husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kami barokah, hanya dengan barokah-Mu lah kegiatan ini akan bermanfaat. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami memohon dan menghamba. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, dan jauhkanlah kami dari jalannya orang-orang yang Engkau berkahi. Ya Allah, hanya Engkau yang dapat mengabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan sambutan Wakil Ketua KKPS. Untuk itu kepada Bapak Slamet Mulyanto, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Silakan. Pak Abdul kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim bersama berwajah di aula Korwil di Korak Kecamatan Banjarnegara dalam rangka kegiatan rutin KKPS Kelompok Kerja Pengawas Sekolah Kabupaten Banjarnegara. Berikutnya sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati segenap teman-teman pengurus KKPS Kabupaten Banjarnegara, Bapak dan Ibu, teman-teman pengawas TKSD se-Kabupaten Banjarnegara yang saya hormati. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, di tengah-tengah kesibukan Bapak dan Ibu melaksanakan tugasnya di masing-masing Korwil, Bapak dan Ibu menyempatkan untuk hadir memenuhi undangan saya, undangan kami, walaupun undangannya agak mendesak, mepet, ya, tetapi itu tidak menjadi halangan bagi Bapak Ibu untuk hadir. Mudah-mudahan ini tidak 100% karena memang ada yang berhalangan. Yang pertama, teman kita Pak Budiono selaku ketua, kemudian Pak Heri mantan ketua sedang menjalankan ibadah umroh di tanah suci Al-Mukarramah. Kita doakan saja mudah-mudahan beliau berdua selalu dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan syarat wajib rukunnya, sunnahnya di ibadah umroh, dan pada saat nanti bisa pulang kembali berusaha kita lagi dan beraktivitas. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bu Munjati tadi juga baru SMS bahwa Bu Munjati tidak bisa hadir karena suaminya sedang sakit di rumah sakit, sehingga hari ini beliau minta izin tidak bisa ikut KKPS, dan nanti untuk iurannya akan ditransfer ke rekeningnya Bu Tardi. Kita doakan mudah-mudahan Pak Munji dan Pak Hartanto yang saat ini sedang diberi ujian sakit segera diberikan kesehatan, pulih kembali seperti sedia. Kemudian yang berikutnya, pada hari ini saya percaya teman-teman masing-masing disibukkan dengan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan kedinasan maupun non kedinasan. Karena di bulan-bulan ini masih banyak teman-teman yang ikut terlibat di kegiatan yang non kedinasan, khususnya dalam kegiatan pemilu, dari KKPS, dari PPS dan sebagainya. Yang itu semuanya adalah tugas pelayanan kita semuanya. Dan saya percaya kita semuanya pasti bisa mengelola waktu sehingga bisa menjalankan tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan kesibukan, sementara di sisi yang lain kita sadari bersama bahwa keberadaan atau jumlah pengawas kita semakin hari semakin menyusut, berkurang. Tapi ini sunatullah, ini sesuatu yang harus terjadi, sehingga rasa-rasanya kita memang sangat berat untuk pelaksanaan tugas pokok fungsi kita. Di sisi yang lain, regulasi terbaru menuntut kita untuk melaksanakan tugas dengan penuh, baik bebannya juga banyak, kemudian intensitasnya juga tinggi, yang menyangkut kegiatan yang berkaitan dengan teknologi informasi, ya, TIK dan komunikasi. Ini tentunya makan pikiran yang lebih, makan tenaga yang lebih juga. Dan kita seiring dengan perjalanan waktu kita memang dimakan oleh usia, sehingga kesehatan kita masing-masing orang memang hidup. Tapi saya merasakan dan barangkali ini juga dirasakan oleh teman-teman semuanya.
sing seragate kumat, sing sarah jepit apa kira-kira sing dirasakan. Itu juga bagian dari efek tekanan pikiran, tekanan pekerjaan yang bertubi-tubi. Memang banyak pengaruhnya pada kesehatan kita. Untuk itu yang paling bijak adalah kita memang harus mensyukuri apa yang sudah kita terima, amanah yang kita terima dari Allah kepada kita laksanakan, kita syukuri yang pertama. Ternyata sudah di pengawas yang ngomong sama elektron, ngomong sebagian bilang kita termasuk bagian yang diberikan amanah Allah. Tentunya ketika Allah memberikan amanah pasti kita mampu melaksanakannya. Itu saja barangkali menjadi pegangan kita sehingga kita pasti mampu. Untuk itu upaya hari ini yang dapat kita lakukan di jajaran pengurusan KPPS tahun 2024 kita memprogramkan untuk meningkatkan intensitas ketemu melalui kegiatan ilmiah, kegiatan KPPS yang tadinya 2-3 bulan sekali kita menjadi rutin 1 bulan sekali. Pensiun makanya telat. Pensiun makanya telat. Ya orang yang gue lah. Ya, telatnya itu karena tadi memang saya mengalami sendiri macet ya Pak. Macet. Nanggur SMA, nanggur materi macet. Gue naik maksud, naik iki orang. Baik, saya lanjutkan tadi sambil menunggu kehadiran Bapak Kepala Dinas yang tadi saya hubungi lewat telepon ternyata tidak diangkat, berdering tidak diangkat, pastinya lebih sibuk. Gimana? Yang traduksi Pak ini sama Pak Jadi itu. Oh iya, Pak. Oke, oh iya. Terima kasih sudah mengkonfirmasi akan hadir. Dan sambil menunggu, izinkan saya tadi menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan kita. Sehingga saya lanjutkan kembali terkait dengan komitmen kita pada beberapa waktu yang lalu bahwa kita akan mengintensifkan kegiatan KPPS dalam rangka untuk menambah kapasitas kita. Kalau tidak memang kita akan gagal-gagal sendiri. Saya mengikuti teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru, memang betul-betul gagal. Sementara tugas kita sekarang menjadi pendamping. Untuk pendamping itu butuh mendampingi karena terseok-seoknya sehingga nanti akan diguyu. Untuk itu sekali lagi mari kita berkomitmen bersama untuk mendayagunakan forum ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa meningkatkan kapasitas kita, dan pada saat kita turun ke lapangan mendampingi teman-teman kita akan diakui keberadaannya. Oh ya, Pak Teguh memang hebat ya, bisa macam-macam. Pak dari Jogo, Restu dan sebagainya, kita semuanya menjadi diakui keberadaannya karena memang kemampuan kita memadai. Kemudian berkaitan dengan politik, salinan peraturan Dirjen GTK ini berkaitan dengan peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar di satuan pendidikan. Ini memang kita berkembang dari waktu ke waktu, yang tadinya kita juga mendampingi, tapi acara pendampingan nanti sebenarnya juga sudah biasa kita lakukan. Hanya saja memang saat ini ada formula-formula tertentu yang harus kita ikuti, ada urutan prosedur yang harus kita ikuti dalam kegiatan pendampingan. Dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Sugiarto yang sudah mendapatkan materi ini lebih dahulu, kemudian mempelajari lebih dahulu. Sebenarnya kita ada belum sinau, jadi ngerti, tapi kadang-kadang apa ngomongnya gue seperti itu masalah. Sehingga mari kita manfaatkan pertemuan hari ini untuk bersama-sama menyimak materi terkait dengan kebijakan-kebijakan terbaru terkait pengawas, agar pada saatnya dalam mengimplementasikan kebijakan ini kita akan lebih baik, lebih lancar. Kemudian forum-forum semacam ini membuat kita aktifkan kembali dan
sebagaimana kesepakatan dia lakukan setiap bulan bergantian di X distrik ya, bukan kecamatan, bukan ya, distrik bukan. Jadi ada 5 tempat bergilir. Sekarang mungkin di Banjar, distrik kota, kemudian besok. Nah, kelompok yang bodoh kalau KPKP itu direkam, sing penting 5 itu. Nanti pusat-pusatnya yang monggo bisa disesuaikan secara begini. Sing kelompok yang bisa nang susukan, bisa nang kelompok, apa nang Mandiraja, apa nang Pulau Negara melu susukan, melu kelompok ya. Itu dia. Nang Batu dia nang apa? Iya. Nang dia sambil bisa. Tidak apa-apa. Itu barangkali teman-teman, jadi selamat melaksanakan kegiatan KKPS. Kita semuanya mari dengan penuh semangat yang harus ada nyurah dari dalam diri kita untuk mengikuti perjalanan regulasi, aturan terbaru sehingga pada saatnya kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Pada kali itu sekedar mengantarkan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Selamat. Acara berikutnya adalah sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang PTK kepada yang terhormat Bapak Sujadi, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa ketemu, padahal kemarin tidak. Mohon maaf, baru saja selesai rapat dengan Pak Hadi. Tadi juga saya dengan Pak Edi saling lupa. Saya bertahan hari ini, kelihatannya di TKPS yang harinya dilakukan bicaranya kayaknya hari ini. Pak Edi ingatnya besok. Hari ini, harinya besok. Nanti mungkin Pak Edi besok. Teman-teman pengurus KKPS yang baru dan anggota yang lama, ada beberapa hal yang mungkin akan kami sampaikan di hari ini terkait dengan perubahan paradigma. Yang pertama terkait dengan paradigma tugas pengawas yang tadinya mengawasi sekarang menjadi mendampingi. Kalau mendampingi itu banyak harus hadirnya. Masing-masing dengan minimal 10 sekolah dampingan, meskipun ada yang full semuanya ya, sampai dengan 29 atau 30, yang sesungguhnya akan dicarikan teman, tapi prosesnya terlalu lama. Ya, dibantu dengan doa. Pak Mungkono, Pak itu sudah sendirian. Mana kita masih sendirian, kayaknya rampok. Masih ada Pak Tangguh, Mugelan, si Musigalo sudah lama. Makin kecil bahasa itu. Mendampingi berarti harus secara keseluruhan. Ya. Salah satu yang sedang dalam proses pendampingan harusnya adalah pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah melalui PMM. Apa di Zoom meetingnya Kombel, alhamdulillah Kombel kelompok belajar alumni guru penggerak ini sudah 2 kali melakukan Zoom terkait peningkatan kompetensi. Yang kemarin saya sampaikan
Karena saya dengar keluhan masuk PNM tidak bisa, sulit. Kayaknya yang berkeluh kesah seperti ini, yang kemarin teman-temannya sudah di PNM, dia tak peduli. Sekarang baru mulai masuk, temannya sulitnya dulu, dia sulitnya sekarang. Kenapa? Karena sekarang sudah terpaksa harus masuk. Kalau nggak masuk nggak punya SKP. Karena SKP-nya dibuat melalui PMN. Mau tidak mau harus login PMN. Saya kan sudah pernah cerita bahwa banyak negara itu akun belajar.id-nya yang mendaftar paling banyak. Tapi yang login akun belajar.id persentasenya kecil. Nah, sekarang ini harus masuk semua. Karena SKP-nya ada di sana. Bapak Ibu juga memang harus besok, bisa besok karena akunnya yang dilihat bukan di akun jenengan, tapi di akun para guru, kepala sekolah, diikut di Persani, nanti bisa membimbing. Kalau ada kesulitan, di situ ada namanya menu bantuan atau laporan, dilaporkan ke pusat. Kalau dari pusat sudah dilaporkan, laporkan juga ke saya, nanti saya teruskan. Barangkali di pusat saking banyaknya karena se-Indonesia tidak langsung tertengok satu-satu, maka nanti kami upayakan saya wabilkan atau di grup khusus kami yang ada pengelolanya di situ. Termasuk di dalamnya ini adalah guru-guru TK PNS. Banjarnegara itu total guru ASN-nya 6.259. Total yang mengajukan SKP baru 2.070. Padahal sekarang saja baru 2.004 ya. Ini orangnya yang 2.070 ini. Yang mengajukan SKP harusnya 6.259. Yang total yang mengajukan SKP baru 33%, yaitu 2.070%. 2.070%. Orang itu masing-masing nggak bawa persen. Ya. Dari 6 sekian tadi yang sudah akses PMN itu sudah 93,26%. 93,26%. Atau setara dengan 5.837 per orang persen. Yang sudah mengakses SKP itu 4.765. Yang sudah membuat draft itu 4.306 orang. Yang sudah mengajukan draft tidak hanya dibuat tapi diajukan itu 2.070. Draft dari yang sudah diajukan yang disetujui kepala sekolah baru 538. Nah, tadi ada dari BKD kayaknya. Nah ini, yang terhormat Bapak Ibu pengelola kepegawaian, izin mengingatkan kembali bagi yang belum membuat SKP 2024 untuk segera membuat SKP karena sebentar lagi akan memasuki masa penilaian kinerja bulan Januari. Berarti kan paling tidak 4-5 hari lagi sudah mulai penilaian untuk bulan Januari. Ketika awal ada akun belajar.id
yang daftar luar biasa banyak, sampai pendaftarnya itu tertinggi di Jawa Tengah. Makanya Bapak Erik, TU-nya didaftar, penjagaannya didaftar. Biar persepsi kepala sekolah seperti dapat bantuan kuota. Setelah itu suruh login belajar.id, yang login tidak ada separuhnya, nggak ada 50%. Di oya-oya, didampingi juga nggak sampai 100%, karena yang mungkin 30% itu memang itu tadi yang saya sebut. Iya. Dan setelah kesini ternyata programnya berkelanjutan. Pendidikan, pelatihan guru, peningkatan kompetensi hanya satu wadah, di mana di PMM, untuk menyamakan dengan program Merdeka Belajar. Itu yang masuk PMM itu juga tidak 100% dari yang sudah login akun belajar.id. Sampai akhir tahun kemarin, kemudian ke sini malah aneh, kinerjanya diukur melalui PMM. Nah ini sih mau gelem lagi kedublakan. Mau buka PMM ngelera karuan, dan tadi Ustaz Juru Kali biar ngelera karuan. Ya kan? Yang lain itu sudah masuk dari dulu, tinggal nambahin itu aja. Satu yang di Jawa Tengah itu yang dapat penghargaan juga dari Banjar Negara. Satu yang aktif, yaitu penerima 26 sertifikat melalui PMM. Itu SMP kalau itu bahasa Indonesia Mas Kondaru, SMP 1 bawah. Ya. Tapi di komunitas Kombel itu yang banyak aktif teman-teman SD. Ya banyak aktif. Mudah-mudahan kemudian tertarik mengikuti jejaknya Mas Daru, mengikuti di PMM itu semuanya terukur dan tercatat. Terukur dan tercatat. Nah tinggal sekarang PMM-nya ayo Bapak Ibu dampingi supaya kinerjanya orang kafiran, yang tidak siap itu Bapak Ibu gurunya menyepelekan paling banyak. Nah saya bilang sekarang PMM dikaitkan dengan SKP. Ikuti saja regulasinya. Kemarin Merdeka Belajar supaya masuk PMM. Padahal nggak mau sekarang PMM wajib karena pengumpulan kinerja. Saya bilang jangan-jangan besok dikaitkan lagi dengan tunjangan profesi. Gue mesti kemamakan kabeh. Nek wis urusan kalau tunjangan profesi, ini bocah orang itu bocah ditinggal rumah. Benar. Pokoknya urusannya DWC kudu rampung bocah. Jadi begitu. Iya. Ini gede-gede aku sih. Yang sering begitu. Anaknya ibu titip, orang-orang sing nganggo titip, ngerti-ngerti bocah coba sopo. Padahal semua itu kan ujungnya hanya untuk siswa, iya. Tapi siswanya sering dilupakan. Itu kaitannya dengan PMM. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa tahun 2024 ini pemerintah melalui Menpan RB mengeluarkan surat yang intinya adalah pemerintah daerah wajib menyelesaikan honorer paling lambat 31 Desember 2024. Honorer yang dimaksud adalah honorer yang terdata pada pendataan bulan September tahun 2022. Karena itu yang sudah dilaporkan ke pusat. Waktu itu kami sudah ngoprak-oprak dan ngoprak-oprak. Yang diukur dipakai meteran itu bisa ngasih double lah. Tetap ada yang tidak memperhatikan.
Terbukti itu kemarin masih ada yang datang K2, tapi dia dulu nggak ikut pendataan, berarti waktu itu dia pergi, tidak ada di sekolah dan tidak ada di Banjarnegara. Kalau yang K2 masih kami catat karena pemerintah nampaknya masih mau menerima, pemerintah pusat khusus untuk K2 ya, K2K itu kan yang terdata di datanya BKN kan. Itu tapi sebetulnya dilihat keaktifannya juga ya. Jangan atau potongan sekolahan yang apa yang ini makmum dulu ya. Terus kompetensi ini bagaimana? Ya merem kita. Ya wis ngerti waktu wis disaring PK4 Projo terus. Iya kan? Kan sudah 4 kali diseleksi kan? Dia ikut terus kan? Projo terus kan? Ibaratnya kalau masalah kompetensi merem, tapi sebetulnya masalah sergap gue sing nomor 1. Ora tahu ono tidak ono makmum. Padha ayu-ayu menawi waktu ini mulai waktu ini jalur dapat masuk dapat di saat ini umpama dibuka dilayani diizinkan oleh Dirjen PTK umpamanya diizinkan. Ya kata kalau itu pendataan saya ke 2022 yang dipakai data pokoknya dapat di iya, tapi harus dikonfirmasi dengan pendataan 2022. Jadi itu resmi diselenggarakan oleh negara melalui pemerintah daerah. Jadi jangan sampai teman-teman kemudian kepencut. Saat ini sedang ya tahun politik. Itu perjuangan saya, jangan sampai. Kemudian teman-teman terobsesi ke situ, gitu ya. Ikuti saja sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Kalau di sekolah, kemarin sudah dikumpulkan kan, di sekolah misalnya, di situ formasi gurunya sebetulnya sudah lengkap, kebutuhannya hanya 6. Jadi beberapa kali ya. Kemudian di situ gurunya sudah 6. Kok dia wiata bakti di situ, honorer di situ, ya. Berarti kondisinya guru negeri sing dong saya. Dia nongkrong kafe ya. Nggak bisa, harus dicarikan di tempat lain. Bukankah kami dari dulu sudah bilang seperti itu? Sudah kan? Sekarang juga kita menerapkan seperti itu. Dianggap tidak punya formasi, maka carikan tempat. Maka dia dapat kotaknya itu, dapat tempatnya, dicarikan di tempat lain. Tok mengajar, tapi belum punya S1. Kalau mau memang ikut yang sekarang, pakailah SMA-nya. Jangan pakai S1 yang akan datang. Harus ada ijazahnya sekarang. Kalau belum pakai SMA-nya. Terus apa? Tendi. Masuknya tendi. Kemarin yang ada kan penjaga, pengelola administrasi ya, kantoran, orang kantor. Di situ sudah ada semua. Cari tempat lain yang belum ada supaya bisa ikut masuk. Ya, karena memang tahun ini kalau tidak disiapkan ABK dan peta jabatannya nggak bisa. Misalnya dia tenaga administrasi atau operator katakan, tapi di sekolah itu kok tidak ada peta jabatan untuk operator, ya nggak bisa diisi. Sampai dengan 18 rombel, sampai dengan 27 rombel itu ya. Nah, itu jadi maaf teman-teman, jangan sampai termanfaatkan oleh orang yang masang buku. Saya nggak tahu siapa yang masang buku. Yang masang buku biasanya adalah pencari ikan. Kalau termanfaatkan itu nanti dia punya beban, harus membeli suara. Kalau membeli suara harus membeli rupiah, harus beli apa? Kasihan kan? Padahal itu nggak ada, karena memang sudah disediakan oleh pemerintah.
sudah disiapkan. Sebisa mungkin 31 Desember honorer selesai. Kok kemudian banyak teman-teman yang baru mau masuk Dapodi, meskipun bisa, dia tidak terdata di September 2022 yang bisa. Tetapi kalau kemudian seperti itu, kan juga aneh. Tiba-tiba mau masuk Dapodi, padahal pintunya sedang dikunci. Kemarin-kemarin apa misalnya? Pak, saya sudah 16 tahun. Nah, kalau 16 tahun sampai 2018 itu kewenangannya ada di operator sekolah dan kepala sekolah. Kenapa nggak masuk? Mungkin tembakannya kurang situ sehingga tidak boleh. Atau mungkin karena di situ sebetulnya sudah penuh, dia hanya dititipkan supaya tidak lulus sekolah langsung nganggur. Kayak gini ya berarti memang belum dibutuhkan kan? Ya nggak bisa masuk. Kalau sekarang dia menuntut kami masuk, yang lama saja di situ nggak masuk. Kenapa kami ditutup? Ya sejak September 2022 itu Pak Bupati, Kepala Dinas Pendidikan masing-masing menandatangani surat pernyataan mutlak bahwa tidak akan menambah honorer lagi. Kalau menambah honorer lagi berarti akan kena sanksi bupatinya, kepala dinasnya, daerahnya. Daerahnya itu terkait dengan macam-macam, termasuk salah satunya di aku. Maka kemarin ada yang ngeyel, saya mau masuk saja. Dia bilang sudah lama dan sebagainya. Sudah lama itu berarti ijazahnya, teman-teman ijazahnya aja kalau diperoleh kemarin satunya. Kalau belum S1 belum pernah jadi guru toh? Iya. Saya bilang kalau kami misalnya menolong dengan dimasukkan, tapi kami bakal kena sanksi. Pak Bupati kena sanksi, DAU kena sanksi. Berarti DAU-nya berkurang. Masyarakat Banjarnegara tidak menikmati pembangunan yang lebih banyak. Kilo-kilo nulung jenengan akeh manfaatnya apa akeh mandorote. Kan saya bilang, padahal nulung saja nggak bisa. Karena ada perintah dirjen. Beberapa daerah itu ada itu masih buka. Kemarin Mas Rahmat di Jakarta, dirjennya masih nambah-nambahin. Kenapa? Itu data kan September 2022 kan itu dikunci. Kalau ditambah itu secara aplikasinya grafiknya naik, klik kebaca kan. Padahal data 2022 itu sudah digunakan September 2022 sudah digunakan untuk memperkirakan anggaran negara. Bukan sekedar menambah, mengurangi, tapi itu hal yang data itu hal yang fakta. Jadi sudah dikunci. Saya ingin mengatasi dengan saja supaya kalau ada teman-teman yang menuntut di luar regulasi supaya besok. Dan dengan tak usah ikut pikir nambah atau enggak atau bayarnya gimana, tak usah. Mumet loh. Pikir pendampingannya saja. Dan Bapak Ibu yang berikutnya di seksi mutasi saat ini masih menyelesaikan PAK integrasi. Belum selesainya, belum ada separuh. Karena untuk bisa menerbitkan PAK integrasi itu harus ada PAK sebelumnya, PAK 2022. Nah, PAK 2022 itu belum selesai semua. Kami kemarin baru menyelesaikan yang mau KP Februari 2022, kami sudah ada realisasikan. Walaupun tidak semuanya tercover, yang tidak tercover kami usulkan di periode April, dan semuanya ini sedang diselesaikan integrasinya. Ya, tadinya dari pusat juga membatasi integrasi sampai dengan Desember 2023.
tapi nyatanya se-Indonesia Raya nggak ada yang selesai. Yang pusat juga nggak selesai. Urusannya yang 4 ke atas. Intinya gini, kalau Bapak Ibu urusannya terkait dengan SKP, dengan kinerja, kalau ada yang perlu dikomunikasikan ke seksi pembinaan, di tempatnya Pak Wasis, di sana juga ada Bu Aning dan Mas Ilham. Karena ini yang lagi viral. Detailnya Bapak Ibu juga sudah melisani poin-poin yang harus dilakukan, yang harus dicantumkan di situ SKP. Yang nama-nama yang sudah pensiun masih muncul, dicatat atau di screenshot, kirim ke Pak Sujadi. Ya. Nanti dari Pak Sujadi akan dikirim ke Pak Niko, supaya karena juga aplikasi kan masih proses, baru awal dipakai. Biasanya awal dipakai sesuatu, pemakainya banyak. Jadi apa yang terjadi di teman-teman itu tinggal kami nanti transfer lagi melalui grup. Biasanya dijawab karena hanya grup Jawa Tengah. Ya kalau ada kendala komunikasikan aja. Nanti begitu. Kalau ada hal-hal yang mungkin masih belum jelas, bisa komunikasi dengan kami di bidang PPK terkait dengan teman-teman guru, kepala sekolah yang dengan dampingi. Ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.